Demokrasi di Indonesia. Apa sih sebenarnya demokrasi itu? Kenapa kita sering banget dengar istilah ini? Dan kenapa demokrasi itu penting banget buat kita? Mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Di sini tertulis demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Ini adalah definisi inti dari demokrasi. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara Indonesia ini. Akan tetapi, demokrasi bukan hanya soal kekuasaan di tangan rakyat. Ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada keterlibatan rakyat. Rakyat harus aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada kebebasan berpendapat. Setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya tanpa takut diancam. Yang ketiga adalah keadilan dan kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi bisa kita simpulkan, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Gimana sih sejarah demokrasi itu? Kita akan mulai dari asal-usulnya, yaitu perkembangan demokrasi sejak zaman Yunani kuno. Di sana, konsep demokrasi pertama kali muncul. Meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan demokrasi modern yang kita kenal sekarang, kita akan melihat bagaimana ide-ide demokrasi berkembang dan menyebar dari waktu ke waktu, hingga mencapai bentuknya yang sekarang. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Indonesia mengalami proses transisi yang panjang dan berliku dari sistem otoritarianisme menuju demokrasi. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan perjuangan, tetapi juga penuh harapan dan kemajuan. Sejarah demokrasi adalah kisah tentang perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak mereka, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi bagian landasan demokrasi. Prinsip pertama adalah keterlibatan rakyat. Ini berarti rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satunya melalui pemilihan pemimpin. Dengan memilih pemimpin, rakyat menentukan arah kebijakan dan masa depan negara. Prinsip yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan ini penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan. Prinsip ketiga adalah keadilan dan kesetaraan. Ini berarti semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa berdasarkan ras, agama, suku, atau latar belakang lainnya. Keadilan dan kesetaraan adalah fondasi yang paling penting dalam demokrasi. Tanpa keadilan dan kesetaraan ini, demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah hak-hak yang dimiliki warga negara dalam demokrasi, serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Salah satu hak paling mendasar dalam demokrasi adalah hak suara dalam pemilihan. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Hak ini adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Selain hak suara, warga negara juga memiliki hak atas kebebasan berbicara. Ini berarti setiap orang bebas menyampaikan pendapat dan aspirasinya, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan ini penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan. Namun, hak tidak datang tanpa kewajiban. Salah satu kewajiban penting dalam demokrasi adalah menghormati hak orang lain. Ini berarti kita harus menghargai perbedaan pendapat dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Kewajiban lainnya adalah berpartisipasi dalam pemilihan. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak suara kita dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa. Jangan golput. Kita akan fokus pada bagaimana keterlibatan warga negara dapat memperkuat demokrasi. Keterlibatan warga negara memiliki banyak manfaat.
salah satunya adalah membangun kepedulian dan tanggung jawab sosial. Ketika warga negara aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat, mereka akan lebih peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas mereka. Ada banyak cara untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bergabung dalam organisasi pemuda. Melalui organisasi pemuda, kita dapat belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan bagaimana cara membuat perubahan positif di masyarakat. Selain bergabung dalam organisasi, kita juga dapat mengikuti kegiatan sosial dan politik di lingkungan sekitar. Misalnya, kita dapat ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menghadiri rapat warga, atau memberikan suara dalam pemilihan umum. Nah, itu dia pentingnya keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi. Demokrasi, seperti sistem lainnya, tidak lepas dari tantangan. Seperti yang telah di judul, kita akan fokus pada hambatan yang dapat menghambat jalannya demokrasi yang ideal. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional. Tantangan lainnya adalah intimidasi terhadap pendapat yang berbeda. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, namun sering orang-orang memiliki pandangan berbeda, diintimidasi atau dikucilkan. Di tengah tantangan-tantangan ini, pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Pemuda dapat membantu melawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar, serta mendorong toleransi dan dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda. Salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran demokrasi adalah melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang demokrasi, serta memfasilitasi diskusi dan dialog antar warga negara. Selain media sosial, kegiatan-kegiatan seperti seminar dan diskusi juga penting untuk membangun kesadaran demokrasi. Melalui kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dapat belajar tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan demokrasi, serta bertukar pikiran dan pengalaman. Kampanye kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara juga merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran demokrasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti poster, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita telah tuangkan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.